Di akhir November 2025, Sumatera dilanda bencana dahsyat. Banjir bandang, tanah longsor. Tapi di balik semua angka dan berita utama, ada cerita-cerita manusia yang begitu personal. Salah satunya adalah pesan terakhir seorang ibu kepada anaknya. Yuk, kita coba pahami bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Ini dia, kata-kata terakhir yang didengar Eva Sanas Bondar dari ibunya. Nanti, kalau ada apa-apa, jangan lupa cari mama ya. Coba bayangin, dengar pesan kayak gitu, terus sunyi, komunikasi putus total. Dari sinilah penantian penuh rasa cemas itu dimulai. Kisah Eva ini sayangnya cuma satu dari ratusan cerita pilu lainnya. Data resmi dari BNPB menunjukkan angka yang, ya ampun, 253 orang meninggal dunia atau masih dinyatakan hilang. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah duka yang mendalam, tragedi berskala nasional. Oke, sekarang kita balik lagi ke ceritanya Eva. 3 hari tanpa kabar itu rasanya pasti seperti selamanya, apalagi kalau keluarga kita ada di tengah-tengah bencana. Ini nih kronologi penantiannya yang benar-benar bikin tegang. Oke, coba kita bayangin ya situasinya. Hari Senin, Eva itu masih bisa ngobrol sama ibunya. Dengar cerita soal hujan deras dan angin kencang. Besoknya Selasa, hening, nggak ada kabar sama sekali. Telepon nggak nyambung, pesan nggak masuk. 2 hari berikutnya itu pasti rasanya kayak neraka. Eva nggak bisa tidur, nelpon ke sana kemari, Basarnas, polisi, teman-teman. Tapi ya gitu, semua akses putus, buntu. Sampai akhirnya Kamis sore ada satu pesan singkat yang masuk, kami sehat, kami lagi di pengungsian. Lega banget pastinya, tapi 3 hari penantian itu luar biasa menyiksa. Cerita Eva tadi ngasih kita gambaran gimana rasanya jadi korban. Nah sekarang, ayo kita geser sedikit, kita lihat dari sisi sains. Apa sih yang bikin bencana ini skalanya jadi segede ini? Ternyata ini bukan cuma satu penyebab, tapi semacam badai sempurna dari beberapa faktor. Pemicu utamanya jelas, hujan. Tapi ini bukan hujan biasa loh, ini hujan ekstrim. BMKG nyatat curah hujannya di beberapa tempat itu lebih dari 300 mm dalam sehari. Biar ada gambaran, curah hujan di atas 100 mm aja itu udah dianggap lebat banget. Jadi bisa dibayangin kan, volume air yang tumpah itu sebanyak apa? Hujan deras itu ternyata diperkuat lagi sama fenomena yang lebih gede, siklon tropis senyar yang terbentuk di Selat Malaka. Coba bayangin, siklon ini kayak mesin penyedot raksasa di langit. Dia nyedot uap air banyak banget, terus semuanya ditumpahin ke daratan Sumatera. Ya jelas badainya jadi makin parah. Nah, ini nih yang bikin beda dan fatal banget. Bencana ini bukan cuma banjir air biasa. Di daerah dekat Gunung Merapi, ini jadi banjir lahar dingin. Jadi air hujan yang super banyak itu ngeluncur turun dari lereng gunung sambil bawa material vulkanik. Pasir, abu, batu. Ahli geologi, Pak Surono, bahkan bilang teksturnya itu kental kayak semen. Makanya daya hancurnya gila-gilaan, bisa bawa batu segede gaban dan pohon polon. Jadi, ini intinya. Ini bukan cuma satu hal, tapi resep bencana yang komplit. Pertama, kita punya hujan super ekstrim dari siklon. Kedua, material vulkanik yang siap longsor. Terus, ditambahin lagi sama faktor manusia. Hutan yang gundul, jadi air nggak bisa meresap. Plus, sungai yang dangkal jadi nggak bisa nampung air bah. Semua elemen ini ketemu di satu waktu. Bencana besar pun tak terhindarkan. Bencana alam itu kan seringnya nggak bisa kita cegah ya. Tapi jumlah korban jiwa itu harusnya bisa ditekan. Nah, ini yang jadi pertanyaan paling penting. Kenapa bencana yang tanda-tandanya udah ada ini kok bisa menelan korban sebanyak itu? Dan ini fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala. Risiko bencana ini tuh sebenarnya udah dipetakan. Para ahli bilang, peta daerah rawan bencana yang super detail, yang nunjukin persis area mana aja yang bakal kena lahar dingin dari Marapi, itu udah ada loh sejak akhir tahun 2023. Nah kan, ini pertanyaan utamanya. Kalau risikonya udah diketahui, petanya udah ada, kenapa korbannya masih sebanyak ini? Di mana mata rantai yang putus? Slide ini menunjukkan masalahnya dengan jelas banget. Kita lihat di kolom kiri, peringatan di level nasional itu udah jalan. BMKG kasih peringatan cuaca, peta risiko ada, status gunung juga udah siaga. Tapi, lihat kolom kanan. Di level lokal, di lapangan, semuanya kayak mandek. Nggak ada sistem peringatan dini khusus buat banjir lahar, jalur evakuasi juga nggak jelas, pelatihan buat warga juga kurang. Jadi ada jurang besar antara data di atas kertas sama kesiapan orang-orang di lapangan. Begitu bencana terjadi, fokus langsung pindah ke penyelamatan. Sekarang, kita lihat gimana negara bergerak,
Gimana semua sumber daya dikerahkan buat menangani krisis ini? Responsnya langsung dari level tertinggi. Presiden Prabowo kasih perintah langsung biar penanganannya cepat dan terkoordinasi. Dari situ, langsung jalan semua. Pemda menetapkan status darurat biar bisa pakai sumber daya pusat. Pesawat militer dikerahkan, terus tim gabungan dari BNPB, Basarnas, sama TNI langsung turun buat cari korban dan distribusi bantuan. Dan bantuan yang dikirim itu spesifik banget, sesuai kebutuhan di lapangan. Ada 150 tenda pengungsi, 64 perahu karet yang penting banget buat evakuasi di tengah banjir, lebih dari 100 genset buat listrik darurat, sampai alat komunikasi satelit. Ini menunjukkan skala operasinya benar-benar masif. Tapi, kerja tim penyelamat itu nggak gampang. Mereka nggak cuma berpacu sama waktu, tapi juga sama medan yang udah hancur lebur. Jalanan putus, jembatan hanyut. Di Aceh aja, hampir 800 menara komunikasi itu mati total. Bayangin susahnya menjangkau desa-desa yang terisolasi dalam kondisi kayak gitu. Respons darurat itu penting ya, tapi itu kan sifatnya reaktif, udah kejadian baru bertindak. Nah, setelah semua agak tenang, pertanyaan yang jauh lebih penting muncul. Gimana caranya supaya ke depan kita lebih siap? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Penting banget buat kita bedain dua jenis tindakan ini. Ada yang jangka pendek, ini yang lagi dilakuin sekarang, evakuasi, kasih bantuan, bersih-bersih. Tapi yang nggak kalah penting, bahkan lebih penting, itu solusi jangka panjangnya. Apa aja? Ya rebusasi, menata ulang pemukiman biar nggak di jalur bahaya, mengeruk sungai, dan yang paling krusial, bangun sistem peringatan dini di level lokal yang benar-benar jalan. Dan semua solusi jangka panjang ini bukan cuma sekedar ide bagus loh, ini tuh kewajiban hukum. Undang-undang kita jelas bilang kalau mitigasi bencana itu tanggung jawab pemerintah dan harus diawasi sama DPR. Jadi, kesiapsiagaan itu bukan pilihan, tapi amanat konstitusi. Bencana di Sumatera ini jadi pengingat pahit buat kita semua bahwa kita hidup di zaman di mana iklim makin ekstrim. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Ketika alam makin sering menunjukkan kekuatan yang dahsyat, apakah perencanaan dan kesiapan kita sudah cukup cepat dan cukup kuat untuk mengimbanginya?